DPRD perjuangkan dispensasi untuk Persebaya. Dikutip dari surya.co.id, Raperda mengenai besaran sewa Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya yang direncanakan sekitar 444 juta per hari, disoroti DPRD Surabaya. Ketua Pansus Raperda Retribusi Kekayaan Daerah, Mahfuz bahkan menegaskan siap menghadang regulasi yang di dalamnya mengatur besaran sewa hampir 500 miliar tersebut. Mahfuz menilai sewa 444 juta itu memberatkan. Apalagi Persebaya selaku penyewa selama ini sudah menyatakan keberatan. Besaran nilai sewa itu berlipat dari sebelumnya 70 juta per hari. Kenapa? Sewa, satuannya per hari, bukan per jam, ujar Mahfuz, Selasa, tanggal 20 April tahun 2021. Politisi PKB yang juga Sekretaris Komisi B itu menegaskan akan menghadang Raperda tersebut bersama rekan-rekannya di Dewan. Sebab besaran nilai sewa itu teramat fantastis dan berlipat. Apalagi perda lama masih di kisaran 70 juta per hari. Stadion GBT yang berada di Benowo, Surabaya Barat, memang saat ini sudah direnovasi. Stadion megah ini bakal menjadi venue Piala Dunia U20. Dan seiring makin modern dan megahnya stadion, harga sewa stadion GBT juga menyesuaikan. Mahfuz memahami harga sewa stadion yang menyesuaikan kondisi itu. Namun harus dipahami bahwa ada Persebaya yang merupakan klub ikonik di kota buaya ini. Dan Persebaya telah menjadikan GBT sebagai home base mereka. Mahfuz menyebut, angka 100 juta rupiah per hari masih masuk akal. Tetapi kalau sewanya sampai 400-an juta tentu berat. Mahfuz bisa memahami keberatan Persebaya karena kemampuan klub untuk menyewa GBT memang di kisaran angka tersebut. Mahfuz menegaskan akan mencari formula yang tepat dalam pembahasan Raperda tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika Persebaya akan menjadi objek utama dengan memberi pengecualian bagi klub ini. Selain satuan besaran sewa per pertandingan, juga regulasi sewa GBT akan diperjuangkan dalam satuan per jam seperti selama ini, yaitu 22 juta per jam. Per pertandingan biasanya 5 jam. Belum termasuk sewa lapangan saat latihan. Sebenarnya ada kemungkinan Persebaya mendapatkan dispensasi, asalkan terlebih dahulu mengajukan keberatan atas besaran sewa itu. Kami akan mencari formula yang paling tepat atas sewa GBT ini, tandas Mahfuz. Pemkot Surabaya memang tengah mengajukan Raperda Retribusi Kekayaan Daerah untuk dibahas di DPRD. Pemkot menyesuaikan nilai GBT dengan kondisi dan situasi sekarang dan menyerahkan kepada tim appraisal independen untuk menentukan besaran sewa GBT. Kemudian muncul usulan besaran sewa per hari senilai 444 juta. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Maria Ekawati Rahayu menandaskan bahwa nilai itu bukan dari Pemkot, tetapi dari tim appraisal. Maria menambahkan bahwa Pemkot tak mengintervensi apapun. Kalau diatur dalam perda retribusi artinya ada mekanisme keringanan atau pengurangan. Tentu ada mekanisme pengurangan atau keringanan ini, kata Yayuk, sapaan Maria Ekawati Rahayu. Sebagai penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyusunan peraturan perundangan, Pemkot tetap harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah asas persamaan bagi penyewa. Sebab besaran itu berlaku untuk semua penyewa, termasuk klub atau tim lain di luar Persebaya yang ingin menyewa. Selama ini dengan satuan per hari agar mudah penghitungan dan pengawasannya. Persebaya minta Pemkot Surabaya belajar ke Solo. Dikutip dari bola.net, Sekretaris Persebaya Surabaya, Ram Surahman memberi masukan kepada pemerintah kota, Pemkot Surabaya terkait tarif sewa Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Dia meminta agar Pemkot belajar ke Solo. Menurut Ram Surahman, seperti halnya GBT,
Stadion Manahan Solo juga disiapkan untuk Piala Dunia U20. Namun, Pemkot Solo tetap berpihak kepada Persis Solo dalam penyewaan stadion. Masukan tersebut disampaikan Ram Surahman dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus Raperda Kota Surabaya tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. Rapat berlangsung di kantor DPRD Kota Surabaya. Tadi sudah saya sampaikan, barangkali bisa belajar ke Solo. Solo itu kan Stadion Manahan juga dipakai untuk Piala Dunia. Wali kotanya juga kebetulan anaknya Pak Jokowi, kata Ram, Senin, tanggal 19 April tahun 2021. Barangkali enggak semata-mata soal besaran angka sewa tarif, tetapi bagaimana Pemkot Solo itu memberi keberpihakan kepada Persis Solo, imbuhnya. Ram menyampaikan masukan tersebut karena Raperda yang di dalamnya juga mengatur penyewaan stadion GBT belum diketok. Sehingga, ada peluang Persebaya mendapat harga yang lebih terjangkau. Seperti diketahui, dalam Raperda Kota Surabaya tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, tarif sewa stadion GBT bakal naik berkali-kali lipat. Bahkan, bisa tembus 444 juta setiap pertandingan. Persebaya sendiri mengusulkan angka 100 juta per hari pertandingan. Angka tersebut dinilai sudah cukup ideal dan sesuai dengan kemampuan manajemen Persebaya. Soal retribusi sewa stadion GBT, Pansus DPRD Surabaya minta dikaji ulang. Dikutip dari memorandum.co.id, kenaikan tarif sewa Gelora Bung Tomo, GBT, sangat tidak relevan. Dewan dan Pemkot kembali berdebat soal retribusi tarif sewa baru untuk GBT saat hearing di ruang komisi BDPRD Surabaya. Ketua Pansus DPRD Surabaya Mahfuz mengatakan, poin-poin kenaikan tarif sewa GBT yang diubah Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora Kota Surabaya tidak pada kajian-kajian akademik. Bahkan, hanya sebatas relevansi atau asumsi pribadi Dispora bersama appraisal pihak lain. Kami minta perubahan Raperda retribusi harus kembali dikaji ulang melalui akademik. Karena pihak appraisal ini bukan pemerintah dan ditunjuk langsung, harusnya appraisal melalui tender, katanya. Anggota Pansus John Tamrun menjelaskan, Dewan melihat bahwa Dispora harus melihat pada kepentingan masyarakat bagi pengembangan menunjang melajukan pembinaan kepada seluruh cabang yang ada di Surabaya. Salah satunya adalah sepak bola yang ditangani Persebaya karena Persebaya adalah ikon milik Kota Surabaya. Kalau bicara tentang retribusi ya sepakat, tapi retribusi yang ditetapkan juga mengacu pada efek ekonomi yang berimbas pada penjualan yang dipilih dan dibayar warga Surabaya, terangnya. Ia menegaskan, Dispora tugasnya adalah mengayomi dan melindungi warga untuk boleh menikmati acara olahraga biarpun itu membeli. Bahkan, Dispora itu melakukan pembinaan ke seluruh cabang olahraga. Mengacu UU Nomor 3 Tahun 2005, ia menjelaskan, Dispora dan KONI harus dilibatkan di dalam menentukan pembinaan, pendayagunaan olahraga tentu di dalamnya termasuk gedung yang harus dipakai. Faktanya, Dispora selama ini bergerak sendiri tidak melibatkan KONI. Nah disinilah kelemahan yang harus diperbaiki oleh Dispora. Masukan Parpel Persebaya, KONI itu menjadi pertimbangan untuk menentukan retribusi sewa GBT tersebut, ucapnya. Ketua Panitia Pelaksana, Panpel, Persebaya Wisnu Sakti Buwana mengatakan, soal retribusi GBT, pihaknya diundang untuk memberikan masukan ke Pansus. Bagaimanapun Persebaya yang lebih dominan menggunakan stadion GBT tersebut. Janganlah Persebaya selama dipakai untuk memenuhi target pendapatan asli daerah, PAD, terus ditekan-tekan. Kalau memang ada asumsi apapun itu di dalam perda dijelaskan saja di perda. Bahwa kenaikan sekian menjadi sekian, yang menyewa apa aja kan itu. Jadi tidak ada terus tarikan-tarikan di luar yang ternyata diatur di luar perda, jelasnya. Keinginan Persebaya sendiri, Wisnu mengaku, aturan retribusi sewa GBT harus fair saja.
Kalau perda kemarin ada koreksi kalau menyewa stadion, justru sekarang ditambah kena kes lagi menyewa blok yang ada di dalam stadion. Karena kalau ngomong stadion sudah ada di dalamnya, harusnya kan sudah jadi satu, imbuhnya. Sekarang kalau mau didetailkan, ada sewa per jam 22 juta, per hari 441 juta. Kata Wisnu, ini diasumsikan dari Dispora bahwa pertandingan sepak bola itu asumsinya 3 jam menyewanya. Nah, kalau bicara asumsi jelaskan dalam perda, bahwa untuk pertandingan sepak bola itu haknya apa saja bagi yang menyewa pertandingan sepak bola. Kan jelas, jangan cuman dihitung per jam sekian per hari sekian. Jangan sampai Reperda ini menjadi pasal karet, katanya.